Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda pada para imam kepala dan pemuka rakyat, "Bagaimana pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 orang putra. Ia pergi menemui yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat yang terkasih dalam Kristus, para suster, para frater yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, menjadi orang baik atau orang jahat bergantung pada pribadi masing-masing, bergantung pada keputusan pribadi setiap orang. Dan ada 2 kata yang penting kita renungkan pada perayaan ini: kemauan dan keputusan. 2 kata ini sangat jelas dalam bacaan pertama tadi. Nabi Yeskiel memberikan gambaran yang jelas. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan hingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Dan sebaliknya, orang yang fasik bertobat dari kefasikannya dan melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Kedua sikap ini terjadi karena kemauan dan keputusan. Orang yang benar, orang yang baik, memutuskan untuk berbalik dari kebaikannya, berbalik dari hidupnya yang sudah baik, sudah bagus, dan ia mau untuk hidup dalam kejahatan. Ini berdasarkan kemauan dan keputusan pribadi. Orang yang jahat, orang yang berdosa, dia menyadari kedosanya dan mau kemudian memutuskan untuk menjadi yang baik, dan akhirnya menyelamatkan hidupnya. Inilah kemauan dan keputusan. Demikian juga dalam perumpamaan yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tentang 2 anak.
Yang satu diminta bapaknya bekerja di kebun anggur dan ia mengatakan iya, tetapi kemudian tidak pergi untuk bekerja. Yang lain mengatakan tidak, tapi kemudian ia akhirnya pergi dan bekerja. Kedua sikap itu juga menunjukkan kemauan dan keputusan. Anak yang pertama begitu gampang dia menjawab, tetapi dia memutuskan untuk tidak mau pergi. Yang lain mengatakan tidak mau, tapi ia akhirnya memutuskan mau pergi bekerja. Berbuat baik atau berbuat jahat tidak tergantung pada siapapun, tidak bergantung pada orang lain, tidak juga bergantung pada situasi semata-mata, tapi semua bergantung pada kemauan pribadi dan keputusan pribadi. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mau hidup baik atau mau hidup jahat tergantung pada apa yang kita mau saat ini. Tentu setiap kita mempunyai pengalaman, mempunyai perjalanan hidup dalam dua sikap ini. Dalam hal-hal tertentu, dalam saat-saat tertentu, terkadang kita memutuskan untuk melakukan hal yang jahat. Dan itu didorong dari dalam karena kemauan kita untuk seperti itu. Dan orang-orang yang dalam kehidupannya dinilai, dicap sebagai orang jahat, orang berdosa, kemudian mereka menyadari itu dan mau untuk kembali menjadi orang yang baik pada jalan yang benar, itu juga adalah keputusan pribadi mereka. Walaupun tidak semata-mata keputusan pribadi itu muncul tiba-tiba, tetapi ada juga dalam kebersamaan, ada hal-hal tertentu dalam tanda kutip bisa memberikan bantuan, dukungan untuk orang bisa memutuskan. Kadang-kadang kemauan itu luar biasa, tetapi sampai pada keputusan bisa berubah, bisa dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Maka dalam bacaan kedua tadi, manusia itu tidak hidup sendirian di dunia ini, hidup dalam kebersamaan. Dan dalam hidup kebersamaan itu ada sikap solidaritas, sikap saling memperhatikan, sikap saling memberikan peneguhan. Kita semua dalam perjalanan hidup mengalami, dalam saat-saat tertentu kita mengalami dikuatkan, diteguhkan oleh orang lain. Dalam saat-saat tertentu kita mengalami bahwa dalam kebersamaan itu kita merasa kuat, kita merasa aman, kita merasa damai. Karena kesendirian itu tidak selamanya akan membawa orang kepada kebahagiaan. Keputusan-keputusan pribadi, kemauan-kemauan pribadi juga tidak selamanya membawa orang kepada kebahagiaan dan sukacita. Saudara-saudari terkasih, keputusan untuk buat baik, keputusan untuk buat jahat, tentu ini berasal dari diri kita sendiri. Maka dalam perayaan ini kita berdoa, semoga dengan dukungan bantuan sesama dalam kebersamaan hidup, kita dikuatkan, diteguhkan, agar dalam memutuskan sesuatu kita perlu berpikir untuk yang baik atau untuk yang jahat. Dengan demikian kita akan menjadi mengambil keputusan yang jelas yang membantu kita untuk hidup baik di hadapan Allah. Mari kita menyerahkan seluruh harapan kita pada Tuhan, karena hanya dalam Tuhan kita dapat berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Amin.